جيدا أيضا. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini, insya Allah, Mr. Iqbal, kita akan membahas ilmu bahasa Arab, al-lughatul arabiyah, dengan subjek atau maudu dengan tema domir, atau dalam bahasa Arabnya domir, jamaknya domair, yaitu kata ganti. Tapi di sini Mr. Iqbal akan menjelaskan domir yang bergabung dengan fi'il mudhari, ya, diambil dari kata bahasa Arab domir mempunyai jamak yaitu domair yang akan digabungkan dengan fi'il mudhari nih, yang ini ya, kata ganti yang bersambung dengan fi'il mudhari ya. Insya Allah silakan perhatikan video selanjutnya yang Mr. Iqbal akan bikin. Oke, let's. Nah, berikut Mr. Iqbal akan jelaskan tentang pembagian macam-macam domir ya, atau dalam bahasa Indonesianya kata ganti ya. Dalam bahasa Arab, domir itu terbagi menjadi total keseluruhannya ada 14 ya, dimulai dari huwa sampai dengan paling pojok kiri yaitu nahnu ya. Di sini teman-teman silakan diperhatikan ya. Waktu itu kita sudah mempelajari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, berikut adalah kata ganti atau pakai bahasa Arabnya itu domir ya, tapi dalam menggunakan bahasa Arab. Yuk kita bahas satu-satu. Huwa. Huwa mempunyai arti yaitu dia, laki-laki satu orang. Kalau di sampingnya huma itu mereka berdua ya, dua orang laki-laki mereka. Selanjutnya hum ini adalah diartiinnya mereka lebih dari dua tapi laki-laki ya. Dia satu orang, dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Kalau sampingnya lagi hunna, nah ini adalah mereka lebih dari dua ya, mereka lebih dari dua tapi perempuan. Terus anta, anta itu kamu laki-laki satu orang saja. Antuma kalian berdua laki-laki. Antum kalian banyak ya, kaliannya itu lebih dari dua tapi laki-laki semua. Kalau anti itu kamu satu orang perempuan. Antuma kamu dua orang perempuan. Antunna kalian, nah kaliannya perempuan ya, lebih dari dua. Terus selanjutnya ana, saya atau aku sama aja. Yang terakhir adalah nahnu, kami atau kita ya. Itulah pembagian domir secara umum dalam bahasa Arab. Totalnya ada 14. Wah, banyak sekali ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini Mr. Iqbal akan menjelaskan domir yang bergabung dengan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari apa sih Mr. Iqbal? Nah, fi'il mudhari adalah, nah yang diperhatikan di pojok kiri atas, kata kerja yang sedang atau yang akan dikerjakan ya. Itu adalah fi'il mudhari ya. Nih yang ini nih, kata kerja sedang atau akan dikerjakan ya. Di sini Mr. Iqbal ambil contoh bahasa Arabnya pergi. Zahaba yazhabu, artinya pergi. Nah, kalau saya pergi, ana azhabu ya, diambil dari kata kerja yang fi'il mudhari yang ada di sebelah kiri nih ya, yang yazhabu. Ana itu artinya saya ya, domir. Nah, di sini diambil dari kata fi'il, kata kerja fi'il mudhari ya, yazhabu itu kan huwa ya. Di sini kalau dirubah menjadi ana berarti dirubah menjadi iya-nya dibuang, dimasukin huruf alif ya. Jadi nah di sini yazhabu, perhatikan yazhabu itu yang warna kuning nih, ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Lalu yazhabu ini diubah ke dalam domir ana
Jadinya bukan yazhabu lagi. Iya-nya dibuang tapi diganti dengan alif, yaitu azhabu. Oke, teman-teman. Selanjutnya anta. Nah, ya. Ana, perhatikan. Ana, ya. Ana, sekali lagi bisa Iqbal ulangi. Ana azhabu. Kalau yang dicontoh di atas itu yazhabu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut anta. Anta bukan azhabu lagi, tapi dibuang alifnya, kita ganti menjadi ta, tazhabu. Kalau anti, nah anti sedikit lebih banyak nih caranya. Kalau anti, taknya tetap di situ, tetap di depan, tapi ditambahkan ya dan nun di akhirnya, ya. Kalau kata kerjanya zahaba yazhabu, ya berarti tazhabina. Terus di sampingnya lagi ada huwa. Nah, kalau huwa itu sama kayak contoh yang tadi, yazhabu. Berarti ya masuk, ditaruh di paling depan. Kalau hiya ini sama kayak anta, sama persis ya, yaitu cuman ditambahin huruf tak saja di depannya ya. Sama nih, sama kayak anta ya, tapi artinya beda. Tergantung nanti cara penggunaannya. Terus nahnu, nahnu ini artinya kita. Kita akan pergi. Nahnu berarti tinggal ditambahin na saja, huruf nun di depan kata benda tersebut. Oke, selanjutnya kita ambil contoh dalam bentuk kalimat ya. Domir kata ganti disambung atau digabung dengan fiil mudhari ya. Nih, contohnya adalah Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad itu kan dijadiin sebagai kata gantinya huwa karena dia laki-laki satu orang. Nah, nih Mr. Iqbal buletin ya. Yazhabu itu diambil dari kata zahaba yazhabu. Tapi karena dia ada Ahmad, nah Ahmadnya itu laki-laki, jadinya yazhabu, dia laki-laki. Nah, contoh selanjutnya, saya pergi ke sekolah. Nah, kalau saya nggak boleh pakai yazhabu lagi. Nah, perhatikan, apa bahasa Arabnya saya? Ana. Nah, alifnya di depan ya. Jadi, bukan yazhabu lagi. Nih, alifnya di depan ya, perhatikan. Ana, alifnya di depan. Berarti azhabu, bukan yazhabu. Kalau yazhabu artinya dia pergi atau Ahmad pergi. Kalau saya berarti azhabu ilal madrasati. Ya, nih perbedaannya ya. Hanya huruf depannya saja. Iya itu untuk Ahmad atau dia laki-laki. Kalau ana itu dirubah menjadi alif ya. Alifnya ditaruh di depan. Nah, contoh selanjutnya, kamu laki-laki pergi ke sekolah. Nah, ingat kamu laki-laki, bahasa Arabnya apa tadi? Anta. Iya, anta itu taknya di depan, bukan yazhabu, bukan azhabu, tapi masukin huruf ta di depan huruf zahaba. Jadinya tazhabu. Betul sekali ya. Tazhabu ilal madrasati. Nih, ya anta berarti taknya ditaruh di paling depan. Oke, anta tazhabu ilal madrasati. Nah, selanjutnya adalah anti. Kamu perempuan pergi ke sekolah. Nih, perhatikan. Anti bahasa Arabnya anti bahasa Arab ya. Anti adalah bahasa Arab dari kamu perempuan. Nah, ingat kalau anti lumayan panjang nih. Ada huruf ta di depannya sama huruf ya sama huruf nun. Jadi tazhabina. Oke? Ya, sekali lagi anti tazhabina ilal madrasah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Mr. Iqbal akan membahas tentang domir plus fi'il mudhari ya, yang tadi lanjutannya. Ahmad yazhabu ilal madrasah. Ahmad pergi ke sekolah. Nah, di sini Ahmad dirubah menjadi domir huwa ya, yang artinya dia laki-laki. Berarti kalau huwa tadi jangan lupa yaitu huruf ya-nya ditaruh di depan. Oke? Huwa ya, jadi huruf ya. Ya, huwanya diganti menjadi huruf ya. Jadi yazhabu ilal madrasah. Nah, contoh selanjutnya dia perempuan pergi ke sekolah. Nah, kalau dia perempuan bukan pakai ya lagi, tapi huruf ta ada di depan ya, di depan huruf, di depan kata kerja zahaba.
Jadinya hiya tazhabu ilal madrasati. Ingat ya, kalau dia perempuan itu pakainya ta. Kalau dia laki-laki itu pakainya ya, ada di depan. Oke, jangan sampai ketukar teman-teman. Dia laki-laki dan dia perempuan ya. Hanya beda titik saja. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan ta. Nah, sekarang kita atau kami ya, ini pakai huruf nun. Nunnya ada di depan, teman-teman. Nahnu nazhabu. Ya, kita pergi ke sekolah. Berarti nahnu nazhabu ilal madrasati. Nih huruf nunnya bisa Iqbal buletin ya. Huruf nun. Kenapa? Karena kita ya. Kita bahasa Arabnya nahnu berarti menggunakan huruf. Oke, selanjutnya bisa Iqbal akan kembali ke penjelasan yang tadi. Nih ya. Untuk ana, bisa Iqbal ingatkan lagi, ana itu huruf alif di depan ya. Yang tadinya yazhabu berubah menjadi azhabu karena ana. Nah, kalau kamu laki-laki itu anta tazhabu karena taknya ada di depan. Jadi tazhabu ya, bukan azhabu, bukan yazhabu lagi karena kamu laki-laki. Nah, selanjutnya anti. Nah, anti ini bisa Iqbal ulangi, itu taknya tetap di depan tapi harus ditambahin ya sama nun. Jadinya tazhabina. Kamu perempuan pergi ke sekolah. Tazhabina ya, ditambahkan huruf ya sama nun ya. Oke, teman-teman, itu khusus untuk huruf untuk. Nah, selanjutnya bisa Iqbal kembali lagi. Ahmadu yazhabu ya. Ahmad itu diubah menjadi huwa ya. Huwa itu dia laki-laki pergi ke sekolah. Berarti yazhabu. Nah, kalau dia perempuan pergi ke sekolah berarti hiya tazhabu. Nah, kalau kita pergi ke sekolah, nahnu nazhabu ilal madrasah. Ya, ingat perbedaannya. Kalau dia laki-laki, iya-nya di depan, dia perempuan, taknya di depan. Kalau kita pergi ke sekolah, nahnu berarti nunnya di depan ya. Nazhabu ilal madrasah. Oke, jadi itu perbedaannya antara dia laki-laki, dia perempuan, dan kita atau kami ya. Jangan lupa huwa, hiya, nahnu ya, perbedaan. Nah, selanjutnya Mr. Iqbal lanjut domir plus fiil mudhari ya. Mr. Iqbal ulangi, di sini perbedaan antara huwa, hiya, nahnu ya. Tapi dimasukin fiil mudhari. Jadi kalau huwa yazhabu, hiya tazhabu, nahnu nazhabu ya. Itu perbedaan. Oke, selanjutnya teman-teman, Mr. Iqbal akan menjelaskan tentang perubahan kata kerja disesuaikan dengan domir ya. Teman-teman diperhatikan di sebelah kanan ini ada kata zahaba yazhabu. Nah, yazhabu ini adalah fiil mudhari yang akan kita bahas hari ini ya. Yazhabu di sini adalah huwa. Nah, kalau di sampingnya adalah zahaba, yaitu kata kerja lampau atau fiil madi. Nah, yang sebelah sini itu yazhabu yang akan kita bahas. Jadi yang zahaba itu nanti kita bahas di lain ini ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Nah, selanjutnya ini ada kata yazhabu diubah menjadi azhabu. Kenapa? Perhatikan. Ana. Nah, ana ini adalah domir aku, artinya atau saya. Berarti dirubah menjadi yang tadinya yazhabu menjadi azhabu. Nah, terus kalau anta, ingat anta tadi artinya kamu laki-laki, berarti diubah menjadi tazhabu. Ingat ini rumusnya yang paling atas tazhabu. Selanjutnya anti. Nah, kalau anti ta sama ya, tazhabina. Huwa, nah huwa juga sama, diubah huruf depannya yazhabu. Hiya sama dengan anta ya, sama aja. Hiya sama anta sama nih, sama-sama pakai huruf ta. Tazhabu, dan yang terakhir nahnu, yang tadinya yazhabu kita ubah huruf depannya aja, nazhabu, seperti itu. Nah, kita lanjut kata kerja berikutnya, kata bayak tubuh, artinya menulis. Kalau tadi zahaba yazhabu pergi. Nah, yaktubu ini huwa ya, dimasukin ana berarti diubah pakai huruf alif. Nah, iya-nya dibuang, dimasukin huruf alif. Aktubu, aku menulis. Nah, kalau anta, iya-nya dibuang, diganti huruf ta. Nah, perhatikan ya.
Yaktubu diubah menjadi taktubu. Nah, ini teman-teman ya, huruf depannya berbeda karena anta, kamu laki-laki. Terus kalau kamu perempuan, nah bahasa Arabnya anti. Berarti ingat rumusnya, ta ditambahin ya sama nun. Yaktubu dirubah, iya-nya dibuang, diganti menggunakan ta sama ya sama nun. Jadinya tak tabina. Ya, taktubina, sorry pakai domah ya, taktubina. Terus kalau huwa ini sama aja, yaktubu ya yaktubu karena di sini huwa. Terus Mister Iqbal lanjut, tak sama tak. Nah, anta sama hia sama, berarti taktubu anta, kalau hia ya sama, taktubu juga. Yang terakhir na, yaitu huruf nun adanya di domir nahnu. Yaktubu jadinya naktubu. Oke, teman-teman, itu untuk contoh yang kedua ya. Ini yang sama, anta sama hia sama ya. Kalau ana diambil huruf alifnya saja di depan, terus diubah yang tadinya yazhabu menjadi azhabu, yang tadinya yaktubu jadi aktubu ya. Kalau anta huruf ta-nya di depan, anti huruf ta di depan plus ada ya sama nun. Kalau huwa huruf ya-nya di depan, ta sama kayak anti huruf ta-nya di depan, terus nun huruf nun, nahnu huruf nunnya di depan. Oke, kita lanjut ke contoh kata kerja berikutnya, yaitu jalasa ya jelisu. Tinggal ikutin aja kata kerjanya di sini. Tinggal masukin rumus-rumusnya ya. Di sini bisa Iqbal jelaskan. Ada ajelisu ana. Ya, pakai alif. Kalau anta pakai huruf ta. Tajelisu. Anti pakai huruf ta sama ya sama nun di akhirnya. Tajelisina. Ya, seperti itu. Jangan lupa ditambahin ya sama nun. Kalau huwa sama aja kayak contoh, ya jelisu tidak berubah. Ya, untuk huwa saja. Kalau hia sama kayak anta, tajelisu. Kalau nahnu ditambahin huruf nun, najelisu. Terus ada qoro'a yaqro'u yang berarti membaca. Nah, aqro'u untuk ana, taqro'u anta, taqro'ina anti. Terus ada huwa ya sama yaqro'u. Terus ada hia ya berarti sama kayak anta, takro'u, dan nahnu berubah ganti huruf nun nakro'u ya. Itulah penjelasan Mister Iqbal pada hari ini. Jadi azhabu itu untuk anak ya, yang tadinya yazhabu karena dimasukin anak jadinya azhabu, aktubu, ajlisu, akro'u. Kalau anta ingat pakai rumus ta di depannya. Anti huruf ta sama huruf ya sama huruf nun, ya sama nun ditaruhnya di akhir ya. Kalau huwa itu sama aja kayak contoh, pakai huruf ya di depan, hia huruf ta di depan, nahnu huruf nun di depan, nazhabu, naktubu, najlisu, nakro'u. Kalau hia sama anta sama aja, ta semuanya di depan. Kalau anti ta plus ya sama nun, kalau ana alif sama alifnya saja di depan ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Iqbal ingin sampaikan teman-teman. Ini adalah penjelasan untuk mengerjakan mengerjakan latihan yang ada di modul. Oke teman-teman, silakan dikerjakan. Keep spirit for learning Arabic. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.